Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik ya terhadap Bawaslu hari ini begitu kan. Bahkan Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir sudah keliling kemana-mana begitu kan, kenapa tidak ditegur ini? Ada pengamat mengatakan begini, Bawaslu harusnya tegur Jokowi dan menterinya, bukan Anies Baswedan yang sudah tidak memiliki jabatan. Benar sekali begitu, dan bahkan ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan Bawaslu. Seperti ini, saya tunjukkan dulu videonya seperti ini. Ini ya videonya, mari kita saksikan bersama seperti ini. Ini kedatangan Pak Erick Thohir dan menggerakkan massa begitu, seolah-olah menggerakkan massa begitu kan. Lah, apakah ini tidak termasuk kampanye begitu? Kalau hanya kunjungan kerja, ngapain masyarakat tahu terhadap kunjungan kerja Pak Erick Thohir? Kalau bukan ada yang menggerakkan begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu. Di mana Bawaslu hari ini begitu kan? Ini kan banyak sekali begitu. Ini siapa yang menggerakkan mereka begitu? Masa rakyat tahu terhadap jadwal Pak Erick Thohir? Kira-kira seperti itu begitu. Kan aneh sekali begitu kan? Itu yang tadi cuplikannya, banyak sekali yang mengkritik habis-habisan begitu kan, dan bahkan ini baca ini terima teriakan hidup Erick Thohir menggema saat sang menteri berjalan menemui massa yang menyambut. Warga itu membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan Erick Thohir for President 2024 serta selamat datang Erick Thohir di ranah Minang dan lainnya. Wow, banyak sekali ya. Itulah kemana Bawaslu, pertanyaan kemana Bawaslu hari ini ya, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Bawaslu harusnya tegur Jokowi dan menterinya, bukan Anies Baswedan yang sudah tidak memiliki jabatan. Ini banyak sekali. Agar netral harus ditegur juga Gub Jateng, Menak BUMN, Menhamkam, juga Presiden. Fokus saya kerja saja, sampingkan dulu soal bicara politik pemilu 2024 karena masih pegang amanah jabatan resmi negara atau pemerintah. Wong turba kungkar ke daerah aja dimobilisasi banyak massa kok ini. Fungsinya itu apa? Kata majikan. Itu Bawaslu normalnya independen ini. Bawaslu rezim istana. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Termasuk juga Gubernur Jawa Tengah yang sering sosialisasi sambil bagi-bagi sembako, itu harus ditegur, bukannya Anies. Benar, menteri sama gubernurnya yang masih aktif keliling kemana-mana promosikan diri. Banyak sekali yang men-tweet mereka. Berani nggak? Jangan pilih-pilih doang, jangan ikut, kalian dibayar oleh rakyat. Ya, tapi kemana Bawaslu hari ini begitu kan? Padahal ini komentar-komentar netizen, kritikan-kritikan netizen itu harus didengarkan oleh Bawaslu begitu kan? Kenapa ya kok nggak pernah bangga dengan Indonesia padahal hidup cari makan di Indonesia? Arahkan Bawaslu ini memalukan. Lakukan kerjamu secara profesional ini. Jangan teriak, berani menegur karena takut tidak gajian. Bawaslu harusnya banyak healing dan liburan. Ingat, pakai uang pribadi ya. Ya udah jelas deklarasikan Anies. Kalau presiden nyinggung calon yang belum jelas, yaitu hak presiden sebagai individu. Emangnya presiden punya hak untuk ngajuin capresnya ini? Benar, kasihan Pak Anies, dah nganggur ditegur lagi. Angel, buru apa cermin dibelah ini? Mereka dipilih dan dapat jabatan di era Jokowi, mana berani? Ya nggak Bawaslu. Berani nggak digaji dari pajak rakyat? Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Bawaslu memakan uang rakyat, seharusnya independen. Kira-kira seperti itu begitu. Yang dikatakan melanggar itu adalah bagi mereka yang masih punya jabatan melakukan safari politik kemana-mana atau ke daerah dengan fasilitas negara dan menggunakan fasilitas negara untuk menaikkan pamor. Betul begitu kan? Nah, itu yang seharusnya kita lakukan dan awasi begitu. Karena ada keterikatan dengan pemerintah begitu. Anies Baswedan tidak punya keterikatan apa-apa, menjadi masyarakat sipil hari ini begitu kan? Menjadi pengangguran kata netizen begitu. Ngapain kita harus ditindak begitu? Yang ditegur itu yang masih punya kewajiban mengurus rakyat karena dapat gaji tapi sebar media kampanye. Wow, banyak sekali. Ini semua salah nih. Salah satu melanggar kok ngiri, pengen ikut melanggar rakyat. Bisa jadi ogah datang ke TPS. Ini banyak sekali. Kalau ada yang masukkan aduan ke Bawaslu, mungkin akan ditindaklanjuti. Masalahnya nggak ada yang ngadu.
Bukan nggak ada yang ngadu, banyak sebenarnya, tidak perlu delik aduan ya. Kalau sudah ada ketahuan seperti itu, semuanya harus disamaratakan begitu kan. Kalau mengapa hanya kepada Anies Baswedan dibilang tidak etis begitu kan. Jokowi nggak punya cermin, mana paham itu sama boneka di belakang sistem ini. Maknya sekali, sejak kapan ada aturan Bawaslu tegur presiden dan menterinya? Judulnya provokatif nih, selalu provokatif untuk menarik perhatian orang yang mudah ngegas. Bukan seperti itu begitu. Inilah kacamata Bawaslu. Bukan Anies yang sudah tidak memiliki jabatan nganggur lagi. Ini banyak sekali yang tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Bawaslu harusnya tegur Jokowi dan menterinya, bukan Anies Baswedan yang sudah tidak memiliki jabatan. Dikutip dari Gelora, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu seharusnya menegur Presiden Joko Widodo dan para menterinya yang sesungguhnya mencuri setar kampanye calon presiden Capres Pemilu 2024. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan jika melihat kenyataan yang ada, maka jelas sesungguhnya yang curi setar adalah Jokowi dan beberapa menterinya. Kalau Bawaslu ingin melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye sebelum waktunya adalah Jokowi sendiri dan bahkan menteri-menterinya yang semula mengempanyakan di hadapan publik, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMOL. Dan bahkan akademisi Universitas Syahid Jakarta ini menilai sangat naif bagi Bawaslu jika hanya fokus kepada capres Partai Nasdem. Anies Baswedan yang dianggap curi setar kampanye, padahal publik melihat Jokowi pun sering mengempanyakan menteri-menteri dalam berbagai acara yang dihadirinya. Misalnya di hadapan publik secara terang-terangan mendukung rambut putih, kemudian di hadapan Prabowo selanjutnya, bahkan di hadapan Sandiaga Uno pada acara Kadin menyatakan capresnya ada di sini, kata Saiful. Dengan berbagai fakta ini, kata Saiful, sesungguhnya yang melakukan curi setar adalah Jokowi. Terlebih lagi, Jokowi tidak menegur menterinya yang benarnya ada di mana-mana. Bahkan di ATM BUMN sempat beredar video Erick Thohir yang mengempanyakan revolusi akhlak. Namun Jokowi bahkan Bawaslu diam saja. Padahal menurut Saiful, Anies sudah tidak memiliki jabatan apapun sehingga dianggap bebas melakukan apapun untuk dirinya. Akan tetapi Jokowi dan para menterinya masih memiliki jabatan yang menjadi masalah besar ketika melakukan curi setar berkampanye. Hal itulah yang kemudian harus direspon oleh Jokowi bahwa Bawaslu bukan orang yang tidak memiliki kuasa jabatan seperti Anies Baswedan. Ya benar sekali begitu kan. Kenapa Bawaslu hanya menuduhkan kepada Anies Baswedan untuk curi setar? Kira-kira seperti itu begitu. Tapi apa dampak kepada masyarakat? Ya seharusnya masyarakat sekarang diambang bingung begitu kan. Kenapa Anies Baswedan di kemana-mana dicegal, terus kemudian diberi peringatan begitu kan? Padahal Anies tidak ada keterikatan dengan pemerintah begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu. Sedangkan Pak Erick Thohir, terus kemudian Ganjar, yang lainnya juga banyak spari politiknya, bahkan mengatasnamakan kunjungan kerja. Masa kunjungan kerja disambut seperti ini begitu kan? Ini bisa dilihat disambut seperti ini, siapa yang menggerakkan? Masa masyarakat tahu bahwa Erick Thohir kunjungan kerja ke situ begitu? Ada pengumuman apa? Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini Erick Thohir disambut meriah di Sumbar, ada spanduk for Presiden 2024. Ini sudah jelas nyata di depan mata kita sendiri begitu kan. Kenapa ini tidak dikatakan tidak etis juga begitu? Bawaslu berani nggak untuk mengatakan itu? Ya tidak berani lah. Karena ya memang kalau diberani kena senggol dikit dipecat begitu. Karena Bawaslu begitu. Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Sumatera Barat. Sumbar, Erick Thohir disambut meriah di Bandara Internasional Minangkabau. Ini poster-poster dukungan kepada Erick Thohir terbentang. Dalam keterangan tertulis yang diterima, teriakan hidup Erick Thohir menggema saat sang menteri berjalan menemui massa yang menyebut warga juga membentengi spanduk-spanduk bertuliskan Erick Thohir for Presiden 2024 serta selamat datang Erick Thohir di ranah Minang dan lainnya. Selain di bandara, baliho dan spanduk juga terpasang di sudut kota Padang dan kabupaten kota lainnya. Dan bahkan banyak sekali ini anggota DPR RI Andri Rosiadi itu menyambut Erick Thohir. Sejumlah direksi dan komisaris BUMN yang ada di Sumbar dan di luar Sumbar juga ikut dalam rombongan yang menyambut Erick. Terlihat juga Wakil Gubernur Sumbar Audi. Dan bahkan Andri Rosiadi mengatakan penyambutan Erick Thohir sangat di luar ekspektasi karena datang sebagai Menteri BUMN untuk meninjau beberapa proyek. Wow. Mungkin terkesannya agar tidak dikatakan sebagai kampanye, mungkin seperti itu begitu. Tapi pertanyaannya publik, kenapa warga atau masyarakat tahu terhadap kinerja, terhadap kunjungan Pak Erick Thohir bahwa itu adalah kunjungan kerja begitu kan? Kalau kunjungan kerja kan tidak ada yang menyambut. Ini kok banyak begitu kan? Siapa yang menggerakkan? Nah, inilah yang harus kita
publik harus cerdas melihat ini begitu kan. Sementara itu Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas sambutan meriah masyarakat Sumbar kepadanya. Terima kasih. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetapi inilah demokrasi kita harus menghargai itu. Bawaslu juga harus menghargai Anies Baswedan kalau kemana-mana begitu kan. Bukan bilang tidak etis, endorse boleh begitu kan. Tetapi mengajak itu tidak boleh kata Bawaslu. Tetapi ini kan banyak sekali begitu. Di mana Bawaslu ya hari ini begitu kan? Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Erick Thohir juga sebenarnya dikasih sanksi, dibilang juga tidak etis begitu kan. Bawaslu harus berani mengatakan itu begitu. Yang kedua, apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan dikatakan sebagai curi setar, itu menurut saya tidak etis juga Bawaslu mengatakan seperti itu begitu. Karena Anies Baswedan tidak punya keterikatan apa-apa dengan pemerintah. Dia bukan menjabat lagi di pemerintahan, tetapi orang biasa menjadi masyarakat sipil begitu. Kenapa dibilang begitu? Apalagi Anies pengangguran, kira-kira kan seperti itu begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.